Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Hukum Perdata akan menjelaskan materi tentang sewa-menyewa. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Titami Farah Fasicaa dengan NIM 1119002. Yang kedua, Sofiana Umi Larasati dengan NIM 1119003. Yang ketiga, Khairina Salsabila dengan NIM 1119009. Yang keempat, Dina Nur Amila Balbisi dengan NIM 1119010. Yang kelima, Sukma Wulandari dengan NIM 1119027. Yang keenam, Farah Diana Nabila dengan NIM 1119034. Yang terakhir, Isnaini Khairat dengan NIM 1119038. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi sewa menyewa. Poin pertama yaitu tentang apa sih pengertian dari sewa menyewa itu, lalu bagaimana aturannya. Sewa menyewa merupakan salah satu perjanjian timbal balik yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa, dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa. Lalu untuk sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut itu disanggupi pembayarannya berdasarkan pasal 1548 KUH Perdata mengenai perjanjian sewa menyewa. Selanjutnya yaitu tentang aturan sewa menyewa. Yang pertama yaitu adanya pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa. Yang kedua adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang ketiga adanya objek sewa menyewa. Yang keempat adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda. Yang terakhir yaitu adanya kewajiban dari si penyewa untuk menyerahkan uang sewa kepada pihak yang menyewakan. Sekian dari saya, terima kasih. Subjek dan objek sewa menyewa. Yang pertama, subjek sewa menyewa merupakan para pihak yang membuat perjanjian, yaitu penyewa dan yang menyewakan. Penyewa dan yang menyewakan ini dapat berupa orang pribadi atau badan hukum yang diwakili oleh orang yang berwenang. Kemudian seseorang atas keadaan tertentu yang menggunakan kedudukan atau hak orang lain tertentu. Kemudian persoalan yang dapat diganti. Yang kedua yaitu objek sewa menyewa, yaitu berupa barang atau benda dalam perdagangannya ditentukan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sekian dari saya. Apa sajakah hak dan kewajiban pihak dalam perjanjian sewa dan bagaimanakah penjelasannya? Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa. Menyewa dalam perjanjian sewa menyewa, adapun subjek dari perjanjian sewa menyewa yaitu adanya pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masingnya dan diatur dalam KUH Perdata, yaitu yang pertama, hak dan kewajiban pihak yang menyewakan. Adapun yang menjadi hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima harga sewa yang telah ditentukan, sedangkan yang menjadi kewajiban bagi pihak yang menyewakan dalam perjanjian sewa menyewa tersebut ada beberapa poin. Yang pertama, menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa yang diatur dalam pasal 1550 ayat 1 KUH Perdata. Poin kedua, memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan diatur dalam pasal 1550 ayat 2 KUH Perdata. Yang ketiga, memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan diatur dalam pasal 1550 ayat 3 KUH Perdata. Yang keempat, melakukan pembetulan pada waktu yang sama diatur dalam pasal 1551 KUH Perdata. Yang kelima, menanggung cacat dari barang yang disewakan
yang mana diatur dalam pasal 1552 KUH Perdata. Kemudian ada pula hak dan kewajiban pihak penyewa. Adapun yang menjadi hak bagi pihak penyewa adalah menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik. Sedangkan yang menjadi kewajiban pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa tersebut ada 2 poin. Yang pertama yaitu memakai barang sewa sebagaimana barang tersebut seakan-akan kepunyaan pribadi atau kepunyaan sendiri. Dan yang kedua, membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan. Hal ini termuat dalam pasal 1560 KUH Perdata Join 76. Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak, baik yang menyewakan ataupun penyewa, memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan. Sebelum saya menjelaskan mengenai resiko dalam perjanjian sewa-menyewa, telah dijelaskan terlebih dahulu dalam pasal 1564 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang biasa kita singkat sebagai KUH Perdata. Menyebutkan pihak penyewa berkewajiban dan bertanggung jawab untuk segala kerusakan-kerusakan yang diterbitkan oleh pihak penyewa sendiri pada barang yang disewanya, selama berlangsungnya waktu sewa, terkecuali apabila pihak penyewa dapat membuktikan bahwa terjadinya kerusakan tersebut adalah di luar kesalahan atau dengan kata lain, kerusakan itu terjadi dengan suatu keadaan yang memaksa. Pada pasal 158 KUH Perdata mewajibkan penyewa melakukan pembetulan-pembetulan kecil sehari-hari. Pasal ini juga memberikan contoh dari perbaikan kecil seperti perbaikan pada lemari toko, penguncian jendela, dan lain sebagainya. Ini berarti bahwa penyewa harus bertanggung jawab penuh dalam menjaga dan memelihara objek yang disewanya selama masa sewa berlangsung. Apabila terdapat kerusakan atas objek sewa, maka penyewa harus melakukan perbaikan, karena kerusakan tersebut bukan merupakan tanggungan pemilik barang. Resiko dalam perjanjian sewa sendiri telah diatur dalam pasal 1553 KUH Perdata yang menentukan apabila barang yang disewa itu sama sekali musnah karena suatu peristiwa yang di luar kesalahan salah satu pihak, maka perjanjian sewa-menyewa gugur demi hukum. Misalnya adalah ketika terjadi bencana alam seperti tsunami yang pernah menimpa sebagian wilayah Indonesia menyebabkan banyak rumah yang hancur. Hal tersebut terjadi di luar kehendak para pihak, oleh karenanya perjanjian gugur demi hukum. Perkataan gugur demi hukum ini disimpulkan bahwa masing-masing pihak sudah tidak dapat menuntut sesuatu dari pihak lawannya. Hal mana berarti bahwa kerugian akibat musnahnya barang yang disewakan dipikul sepenuhnya oleh pihak yang menyewakan. Dan hal ini memang suatu peraturan resiko yang setepatnya. Karena pada asasnya, setiap pemilik barang wajib menanggung segala resiko atas barang miliknya. Pada pasal 1553 KUHP Perdata menyatakan juga bahwa bila barang yang disewakan hanya sebagian saja yang musnah, maka si penyewa dapat memilih antara pembatalan persewaan atau pengurangan harga sewa. Akan tetapi, ganti rugi tidak dapat dituntut. Contohnya, apabila terjadi suatu kebakaran yang berasal dari rumah tetangga yang terbakar sehingga merambat dan memusnahkan sebagian dari rumah yang menjadi objek sewa menyewa, maka baik pemilik rumah ataupun penyewa tidak dapat menuntut ganti rugi. Karena kejadian tersebut bukan merupakan sebuah kesengajaan yang dibuat, namun penyewa mempunyai hak untuk membatalkan atau meminta pengurangan sebagian harga sewa. Dalam pasal 1552 ayat 1 KUH Perdata menentukan apabila terhadap objek sewa terdapat cacat yang berakibat penyewa terhalang memakai objek sewa, maka pihak yang menyewakan harus menanggung walaupun pada saat persetujuan tersebut diadakan, pemilik barang tidak tahu adanya cacat itu. Pada pasal 1552 ayat 2 ditegaskan apabila si penyewa mendapat rugi sebagai akibat dari cacat itu, maka pihak yang menyewakan harus memberi ganti rugi. Pasal di atas merupakan pasal yang melindungi kepentingan pihak penyewa, karena sebagai penyewa tidak selamanya ia mengetahui secara detail atas objek yang akan disewa.
Ada kalanya setelah sewa berlangsung selama beberapa waktu, barulah kelihatan kekurangan atau cacat dari objek sewa. Cacat mungkin saja sangat merugikan penyewa, sehingga merupakan tanggung jawab pemilik rumah untuk memberi ganti rugi kepada penyewa karena telah mengeluarkan biaya sewa. Dalam perjanjian sewa menyewa, pengaturan masalah risiko adalah apabila terjadi sesuatu peristiwa atas barang yang disewa, bisa saja terjadi karena disebabkan kelalaiannya atau karena keadaannya memaksa, di luar kesanggupan dan jangkauan salah satu pihak. Apabila terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan rusaknya atau tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dikarenakan kesengajaan dari salah satu pihak, maka dalam hal ini resiko atas terjadinya peristiwa tersebut dikarenakan karena kesalahan pihak yang menyewakan yang harus bertanggung jawab atas resiko yang terjadi. Dan jika pihak penyewa yang melakukan kesalahan tersebut, maka penyewalah yang harus menanggung resiko. Tetapi apabila terjadinya suatu peristiwa telah menimpa barang yang disewanya disebabkan oleh suatu keadaan yang memaksa, misalnya karena bencana alam, maka dalam hal ini pihak penyewa terhindar dari tanggung jawab dan pihak yang menyewakan tidak dapat meminta tanggung jawab risiko kepada pihak penyewa. Jadi, bentuk perjanjian sewa-menyewa adalah sesuatu perjanjian konsensual, namun oleh undang-undang diadakan perbedaan dalam akibat-akibatnya antara perjanjian sewa-menyewa tertulis dan perjanjian sewa-menyewa lisan. Jika perjanjian sewa-menyewa itu diadakan secara tertulis, maka perjanjian sewa-menyewa itu berakhir demi hukum otomatis apabila waktu yang ditentukan sudah habis, tanpa diperlukannya suatu pemberhentian untuk itu. Ada 3 bentuk perjanjian tertulis, yaitu 1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian ini hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Yang kedua, perjanjian dengan saksi notaris atau melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Yang ketiga, perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaril atau autentik. Akta notaril adalah akta yang dibuat di hadapan dan dibuka pejabat yang berwenang itu. Pejabat yang berwenang itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Apabila perjanjian sewa-menyewa itu tidak dibuat dengan tulisan, maka perjanjian sewa-menyewa tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak yang menyewakan memberitahukan kepada si penyewa bahwa ia hendak menghentikan sewaannya. Pemberitahuan mana yang harus dilakukan dengan mengindahkan jangka waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat. Bentuk perjanjian sewa-menyewa rumah. Dalam perjanjian sewa-menyewa rumah, khususnya dibuat dalam bentuk lisan, namun ada juga yang dibuat dalam bentuk tertulis dan isi perjanjian telah dirumuskan oleh para pihak. Akan tetapi, pihak paling dominan yang dalam menentukan substansi perjanjian adalah pihak yang menyewakan, dan pihak penyewa tinggal menyetujui atau tidak persetujuan yang disampaikan. Dengan adanya perjanjian tertulis, dalam perjanjian sewa-menyewa rumah memiliki fungsi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh masing-masing pihak dan untuk mendapatkan kepastian hukumnya. Secara khusus, perjanjian sewa-menyewa dapat berakhir karena 2 hal, yaitu masa sewa berakhir. Berakhirnya masa sewa tidak dilakukan perpanjangan, membuat perjanjian sewa-menyewa berakhir demi hukum, tanpa perlu adanya penetapan dari pengadilan. Pasal 1570 KUH Perdata menyatakan apabila perjanjian ini dibuat secara tertulis, maka perjanjian sewa-menyewa ini berakhir demi hukum, tanpa diperlukannya suatu pemberhentian. Sedangkan menurut pasal 1571 KUH Perdata, apabila perjanjian sewa dibuat secara lisan, maka sewa tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya dengan memperhatikan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.
Selanjutnya, terpenuhinya syarat tertentu dalam perjanjian sewa menyewa. Suatu persyaratan perjanjian sewa menyewa pada umumnya dapat mencantumkan syarat batal maupun syarat tangguh terhadap perjanjian. Apabila terpenuhi suatu syarat yang diperjanjikan tersebut. Pasal 1575 KUH Perdata menentukan bahwa perjanjian sewa menyewa tidak berakhir karena ada salah satu pihak yang meninggal dunia, baik yang penyewa maupun pihak yang menyewakan. Seluruh kewajiban dan haknya diteruskan kepada ahli warisnya. Selain itu, perjanjian sewa menyewa juga tidak dapat diputus apabila barang yang disewakan beralih hak kepemilikannya melalui jual beli, kecuali jika ditentukan sebelumnya dalam perjanjian tersebut. Bagaimana penjelasan mengenai berakhirnya sewa menyewa? Berakhirnya perjanjian sewa menyewa pada dasarnya sesuai dengan berakhirnya perjanjian pada umumnya, sebagaimana diatur dalam pasal 1381 KUH Perdata. Suatu perjanjian berakhir dikarenakan yang pertama, karena pembayaran; dua, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; tiga, karena pembaharuan utang; empat, karena perjumpaan utang atau kompensasi; lima, karena percampuran utang; enam, karena pembebasan utang; tujuh, karena musnahnya barang yang terhutang; delapan, karena batal atau pembatalan; sembilan, berlakunya suatu syarat batal; dan yang ke-10 yaitu lewatnya waktu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.